Shalom semua, selamat siang. Selamat datang aku sampaikan kepada Pak Tama Kamuri, Abang, Mbak, dan teman-teman di ibadah persekutuan Jumat 11 Maret 2022. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita masing-masing secara pribadi datang ke hadirat Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah kau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul di ruang Zoom ini Tuhan secara virtual untuk memuji dan memuliakan namamu. Ya Bapa, Engkau yang tahu pribadi hati kami masing-masing sebagai jemaat-Mu, Engkau yang tahu pergumulan kami, Engkau yang tahu permasalahan kami, Engkau yang tahu masalah kami yang ada di depan sana ya Bapa, tapi kami hadir di sini Tuhan untuk memuliakan namamu. Ya Bapa, semoga setiap kami dari jemaat ini Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini dengan baik ya Tuhan, agar kami terus diperbaharui, agar selanjutnya kami dapat hidup lebih mengikut firman-Mu Tuhan sebagai pengikut-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah maka kami akan mendengarkan. Dalam namamu Tuhan kami berdoa, amin. Teman-teman, kita semua percaya bahwa kita hadir di sini bukan semata-mata suatu kebetulan. Ada Tuhan Yesus yang sangat amat baik bagi kita, yang campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu, aku ajak Abang, Mbak, dan teman-teman semua untuk memuliakan kebaikannya dengan bernyanyi, Tuhan Yesus baik, medley, Dia sungguh baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
karena sungguh besar kebaikan Tuhan. Abang, Mbak, dan teman-teman sekalian, semua dari kita pasti setuju bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Atas segala berkat, hikmat, dan kasih yang telah diberikannya kepada kita, membukakan mata kita dan membuat kita terkagum-kagum takjub kepadanya. Aku mengajak Abang, Mbak, dan teman-teman untuk menyanyikan lagu Ku Kagum, Hormat akan Engkau, sambil mempersiapkan diri untuk mendengar firman. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh cantik dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Kepada pertama, aku persilahkan. Ya, shalom, selamat siang rekan-rekan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu di mana kita bisa bersekutu kembali di tengah-tengah seluruh kesibukan kita ya. Hari ini saya diberikan tema yang menurut saya menarik ya. Dan nanti di bagian di dalam penjelasan
saya akan mencoba membandingkan antara penggemar dengan pengikut dan juga fans dengan murid. Dan secara prinsip kita mau mencari itu kan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang saya kira penting karena justru berbicara mengenai murid dan pengikut Kristus. Di dalam, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal 9, saya akan menekankan kata pengikut, atau ya let's say katakanlah kita bicara mengenai murid, karena 3 kali paling tidak di situ diucapkan kata mengikut atau ikutlah. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan 62 saya bacakan untuk saudara ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini, waktu di mana kami boleh memikirkan diri kami di hadapan Tuhan. Apakah kami hanya orang-orang yang sekedar menjadi penggemar daripada simbol-simbol di dalam kekristenan, atau bahkan yang disebut sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, atau kami benar-benar adalah pengikut Kristus? Apakah kami adalah orang-orang yang menjadi penggemar fanatik atas doktrin-doktrin dan pengajaran-pengajaran Kristen, ataukah kami adalah murid yang mentaati ajaran yang diberikan Allah bagi kehidupan kami? Kiranya Tuhan pimpin kami di dalam perenungan firman dan menolong kami mencerahkan pikiran kami, supaya kami boleh dapat menemukan diri kami di hadapan Tuhan dan mengarahkan langkah kami sesuai dengan maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang menarik, dan waktu saya pikirkan mengenai tema yang saudara berikan kepada saya ingat bahwa waktu Tuhan Yesus melayani, zaman waktu dia sangat terkenal itu kan dikatakan berkali-kali orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus kenapa? Karena mereka kagum ya. Mereka kagum dan sangat bersemangat itu. Kenapa? Karena mereka, saudara bisa lihat ya, waktu Tuhan Yesus menyeberangi danau, begitu Tuhan Yesus tiba, mereka sudah di situ. Wah, itu either mereka lari karena nggak ada mobil ya, tapi mereka berjalan sangat cepat sehingga berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan selalu dikatakan berbondong-bondong. Jadi ada banyak orang mengikut Tuhan dengan sangat bersemangat, dimanapun dia ada, dimanapun Yesus ada, mereka ada di situ. Mereka kagum dengan pengajarannya, mereka kagum dengan mujizat-mujizat yang dia buat. Mungkin mereka kagum dengan pribadinya yang berbeda dari pemimpin-pemimpin agama, tapi mereka benar-benar adalah orang-orang yang mengagumi Yesus. Anehnya, orang-orang yang mengagumi Yesus, para pengkagum ini adalah orang-orang yang kemudian pada Yohanes pasal yang ke-6 semuanya meninggalkan Yesus ketika Yesus berbicara dengan keras. Kayaknya Yesus ini nggak seperti apa yang mereka harapkan, sehingga waktu Yesus bicara dengan keras, "Kamu harus makan dagingku dan minum darahku supaya kamu menikmati keselamatan." Waduh, mereka lari itu, mereka meninggalkan Tuhan. Sampai sedihlah hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid yang ada di sekitarnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Saudara, seluruh cerita itu mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa yang namanya penggemar, pengkagum itu bisa banyak. Tetapi pengikut yang betul-betul berjalan di belakang Tuhan itu sangat sedikit. Ya, sampai dengan Tuhan Yesus mati, yang benar-benar mendampingi Yesus itu sangat-sangat sedikit di dalam konteks hidup daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, dengan demikian maka perlu bagi saudara dan saya untuk membedakan antara orang-orang yang memang benar-benar adalah murid Kristus dan yang memang kebetulan hadir dalam komunitas Kristen, mungkin sebagai penggemar atau apalah nama yang saudara mau pakai. Tetapi karena tema ini bicara mengenai penggemar dan seterusnya, maka saya mau mencoba untuk mengajak saudara untuk membandingkan teks yang kita baca dengan beberapa definisi secara kultural terkait dengan penggemar atau fans lah, katakanlah demikian. Yang pertama,
Ada seorang penulis mengatakan bahwa yang namanya penggemar, katakanlah fans, itu orang-orang yang terobsesi terhadap sesuatu, entah terhadap karya seni, karya, atau terhadap pribadi. Jadi ada obsesi. Nah, obsesi itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai irasionalitas. Jadi ya kita karena hati kita terpaut di sana, maka apapun yang terjadi kita ikut. Nah, ini menarik karena ini kontras dengan karakteristik pengikut Yesus. Sekali lagi, irasionalitas itu obsesi yang digerakkan oleh irasionalitas, tidak ada pertimbangan sama sekali. Itu justru bertentangan dengan karakteristik daripada murid Kristus. Saudara lihat orang yang pertama. Orang pertama datang lalu dia bilang, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, ayat 57. Wah, ini kan luar biasa. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Alasannya kenapa? Karena pada masa itu kan Tuhan Yesus sudah ada di puncak pelayanannya dia. Ini kan sudah mau menuju ke perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi artinya sudah banyak karya yang Tuhan Yesus buat. Tuhan Yesus sudah mengajar sangat banyak sehingga yang kagum dengan Tuhan Yesus itu sudah banyak. Dengan demikian banyak orang ingin ada di sekitar Tuhan Yesus. Kalau kita bicara mengenai lingkaran, itu banyak orang ingin ada di lingkaran pertama. Setelah Yesus ya mereka langsung duduk di situ. Jadi ya 11 murid itu atau 12 murid itu mengikuti Yesus. Banyak orang sebenarnya pengen ada di situ. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang tokoh yang besar dengan karya-karya yang besar pada masa itu. Ini membuat sekali lagi ya tanpa sadar kita bisa bilang ya banyak pengkagum Kristus lah. Banyak banyak orang yang mengagumi Kristus, banyak orang yang ingin ada di sekitarnya. Nah, orang ini datang dan kemudian menawarkan diri. Saudara, mari kita lihat konteks. Menurut saya ini menarik. Kok Yesus menolak? Itu sebuah sikap yang sangat menarik ya. Kita kan kalau pelayanan kita selalu ajak orang, ayo ikut Tuhan. Ini sekarang kita nggak ngajak, dia datang mau ikut Tuhan. Tapi kok Tuhan tolak? Kenapa ya? Padahal konteksnya sangat menarik ya. Saudara lihat ya, di dalam pasal 9, mulai dari ayat 28. Setelah turun dari atas gunung itu, murid-murid itu, ayat 28 Yesus dimuliakan di atas gunung, ayat 37, saudara akan menemukan ya murid-murid adalah orang-orang yang gagal. Kemudian, saudara lihat ayat 46, orang-orang gagal ini bertarung satu dengan yang lain. Jadi kayaknya memang ini pengikut yang ada di sekitar Yesus hari itu, orang-orang yang nggak beres lah. Lalu, saudara bisa lihat di dalam ayat 51, persis sebelum teks yang kita baca ini, itu saudara dan saya menemukan Yesus ditolak. Waktu Yesus mau datang ke Samaria, orang Samaria menolak dia. Jadi kita menemukan penolakan terhadap Tuhan Yesus. Nah, di belakang adalah penolakan. Nah, cerita ini berjalan menuju kepada Yerusalem. Nanti Yesus kemudian mengalami ditangkap dan dianiaya. Jadi di belakang ada penolakan, di depan ada penolakan. Harusnya Yesus yang sudah tahu bahwa dia ditolak di Samaria, dan nanti waktu dia masuk Yerusalem ditolak, itu akan senang bahwa ada orang yang pengen ikut dia kemana saja dia pergi. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama orang itu, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang sama dia, duduk dan hitung baik-baik harganya. Apakah engkau tahu bahwa saya baru saja ditolak di Samaria? Apakah engkau tahu bahwa perjalanan ke Yerusalem ini bukan jalan kemuliaan menuju ke tahta, tetapi ini adalah jalan salib menuju kepada kematian, menuju kepada salib? Apakah engkau tahu itu? Duduk dan hitung baik-baik harga daripada mengikut Kristus. Apa yang sementara Tuhan Yesus lakukan pada saat itu adalah untuk memurnikan motivasi. Ya, beda ya. Kalau fans itu ikut karena memang yang diikuti itu menarik. Ya. Penggemar itu ikut yang digemari karena ada hal-hal yang menarik pada di dalam tanda petik pada objek atau subjek yang digemari itu. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kamu mengikut aku, ingat bahwa mengikut aku itu konsekuensinya salib. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Kamu tidak bisa mengikut aku dengan berbagai macam daya tarik yang aku miliki. Itu tidak. Kamu harus mengikut aku benar-benar semata-mata karena engkau mengasihi dan mencintai aku. Jadi apa yang sementara dibicarakan di sini oleh Tuhan Yesus adalah Yesus membereskan motivasi orang yang katanya mau mengikuti Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dia lakukan. Sekali lagi, ini mustahil untuk dia lakukan, mustahil untuk dia kerjakan jika motivasi untuk mengikuti Yesus itu bukan digerakkan oleh cinta, tetapi daya tarik daripada apa yang Tuhan Yesus buat. Dia bikin mujizat. Wah, kalau saya ada di situ, setiap hari saya dapat mujizat.
Dia adalah seorang guru yang mengajar dengan baik. Kalau saya sama-sama dengan dia, saya akan selalu mendengar pengajaran-pengajaran yang baik, yang menarik. Nggak kayak pemimpin-pemimpin agama saya yang mengajarnya kok garing banget gitu. Tuhan Yesus ini mengajarnya menarik. Jadi kalau saya dekat sama dia, mungkin akal budi saya akan di-trigger untuk terus-menerus belajar. Jadi ada sejumlah keuntungan yang bisa dia dapatkan kalau dia mengikuti Yesus. Apalagi Yesus mau jalan menuju Yerusalem. Wah, dia kan waktu itu sudah mulai digadang-gadang sebagai Mesias kan. Jadi kalau dia masuk ke Yerusalem, dia menjadi Mesias politik, menjadi raja. Kalau saya ada di dekat dia, minimal saya itu ya lurah lah. Jadi ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan dengan pada masa itu menjadi pengikut Yesus, berbondong-bondong, rame-rame ikuti Yesus. Tuhan Yesus bilang enggak, duduk baik-baik, hitung dulu harganya. Karena kalau kamu ikut saya, kamu bukan mungkin tidak mendapatkan segala sesuatu yang kamu inginkan, tetapi kamu akan kehilangan segala sesuatu yang sekarang kamu miliki. Kenapa? Karena mengikut aku, pengikut-pengikutku adalah orang-orang yang akan kehilangan apa yang disebut sebagai kebebasannya, bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal diri, dan mereka adalah orang-orang yang siap untuk memikul salib. Jadi apa perbedaannya? Perbedaan antara seorang penggemar dengan pengikut Kristus. Penggemar itu digerakkan oleh segala sesuatu yang bisa diberikan oleh Kristus. Kalau kita ngomong menggemari Kristus, kita penggemar itu digerakkan oleh daya tarik yang tidak esensial. Segala sesuatu yang mungkin bisa ditawarkan oleh Kristus. Tetapi mengikut Kristus itu tanpa pamrih. Saya sering pakai istilah disinterested motivation. Kita ikut Kristus karena Kristus. Bukan karena apa yang dia dapat berikan. Sekali lagi, saudara dan saya mengikut Kristus karena pribadi Kristus dan karyanya. Bukan karena berkat yang dia bisa berikan kepada saudara. Bukan karena hal-hal baik yang mungkin saudara dan saya harapkan. Karena nanti ketika saudara dan saya nggak dapatkan hal-hal baik yang bisa dia berikan kepada saudara dan saya kecewa. Ada yang bilang ikut Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ya penyakit kita sembuh, pergumulan-pergumulan kita diselesaikan. Siapa yang bilang? Paulus itu ikut Tuhan dan duri di dalam daging nggak hilang sampai mati. Coba saudara lihat 11 murid Yesus ya, ditambah Paulus yang sebagai rasul itu. Rasul-rasul itu siapa di antara rasul yang tidak mati sebagai martir? Semua rasul mati sebagai martir kok. Jadi kalau membayangkan menjadi pengikut Yesus dan menikmati segala sesuatu dengan indah, baik, itu jauh dari apa yang Yesus tawarkan sebenarnya. Saya nggak bilang bahwa nggak ada sukacita. Tetapi paling tidak, ini poin pertama. Penggemar umumnya bersifat irasional. Mereka asal ikut tanpa hitung karena mereka pikir dengan mengikuti yang digemari atau idolnya mereka akan mendapatkan penghiburan, sukacita dan seterusnya. Yesus bilang enggak. Mengikuti Yesus itu tidak boleh terjadi karena saudara dan saya terobsesi tanpa sesuatu yang rasional di situ ya. Saudara pikir kira-kira begini. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku. Jadi Tuhan Yesus nggak bilang begini, barang siapa wajib ikut aku. Saudara nanti baca kalimat-kalimat itu. Barang siapa mau mengikut aku, artinya mengikut Tuhan itu pilihan. Tetapi kalau kamu mau ikut aku, kamu ingat, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus tidak mulai dengan harus mengikut aku, enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang enggak rugi. Kalau saudara dan saya hari ini memutuskan enggak, saya enggak mau ikut dia lagi. Enggak ada yang kurang pada Tuhan Yesus. Dia juga enggak rugi. Gitu. Sebelum saudara dan saya percaya dia Tuhan. Setelah saudara dan saya percaya dia tetap Tuhan. Sebelum saudara dan saya percaya enggak ada sesuatu yang kurang pada dia. Setelah saudara dan saya mempercayai dia juga enggak nambah apa-apa. Sehingga dia tidak memaksa orang untuk mengikut dia. Saudara dan saya mengikut Tuhan, itu Tuhan bilang barang siapa yang mau. Jika memang ada gerakan daripada roh Allah melalui firman untuk membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan, datanglah. Tetapi kalau saudara memutuskan bilang enggak, saya enggak mau pun, enggak ada paksaan dari Tuhan sekali lagi. Tetapi kalau kita mau mengikut dia, kita harus menjadi pengikut yang saya pakai istilah rasional. Pertimbangkanlah baik-baik. Mari saudara lihat sebentar di dalam Yohanes pasal yang ke-21 dan saudara akan melihat bagaimana nasib pengikut Kristus itu. Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-18 dan ayat 19. Saudara perhatikan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika ini ngomong dengan Petrus, ya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jikalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi ini pertama, tangan yang terikat pada masa itu berbicara mengenai orang yang kehilangan kebebasannya. Semua kita adalah orang-orang bebas. Kalau kita bebas untuk memilih mengikuti Yesus atau menolak dia. Jadi saudara punya kebebasan untuk itu. Tetapi setelah saudara memilih untuk mengikuti dia, ada konsekuensi. Ya, semua pilihan itu punya konsekuensinya. Saudara bebas untuk memilih, tetapi saudara tidak bebas menentukan konsekuensi pilihan. Ya, saya suka pakai contoh ini, saudara kalau sudah lagi masih jomblo, saudara bebas bergaul dengan siapa saja, jalan dengan siapa saja, gitu kan. Tapi setelah sudah pacaran, apalagi sudah menikah, kebebasan saudara itu kan dibatasi. Saya tidak bisa memperlakukan semua orang sebagai pacar, semua orang sebagai istri atau suami misalnya. Tapi saudara bebas memilih siapa saja menjadi pacar saudara. Kalau ada 5-6 orang di depan saudara, saudara dengan bebas bisa menentukan yang mana kira-kira yang akan jadi pacar saya. Asal dia juga mau kan ya. Jadi saudara bebas untuk menentukan si A atau si B, tetapi saudara setelah menjadi pacar dari si A atau si B, saudara sudah tidak bebas lagi menentukan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya adalah kita mulai mengalami batasan-batasan tertentu di dalam membangun relasi. Saya kira begitulah kehidupan di dalam mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu bebas, tetapi setelah saudara dan saya ikut dia, saudara dan saya terikat pada sejumlah konsekuensi. Salah satu konsekuensi adalah menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Lalu ayat 19 dari Yohanes pasal 21 itu. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah di dalam hidup, tetapi juga sebagai orang Kristen ya memuliakan Allah melalui kematian kita. Oleh karena itu, maka Tuhan Yesus sekali lagi bilang kepada orang yang pertama, sang penggemar itu, kalimat yang sangat-sangat menohok sebenarnya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Di mana-mana anak manusia ditolak. Kamu sudah hitung baik-baik. Kalau saya ditolak di Samaria, ke Yerusalem juga akan ditolak, bahkan disalibkan. Kamu yang adalah pengikutku juga akan mengalami yang sama. Jadi pikir baik-baik sebelum mengambil keputusan. Sekali lagi, apa yang membedakan murid dan penggemar adalah rasionalitasnya. Saudara, ketika saudara mau ikut Tuhan, pikir baik-baik mengapa saudara mengikut dia. Apakah saudara mengikuti dia semata-mata karena dia mencintai saudara, memberi dirinya bagi saudara, sehingga saudara mengenal pribadi yang sedemikian dan cinta Tuhan itu menarik saudara untuk mencintai dia? Atau saudara mau ikut Tuhan karena ada banyak hal yang lain yang mungkin ditawarkan orang lain yang menginjili saudara? Ikut dia supaya kuliah lulus. Ikut dia supaya paper itu Roh Kudus berikan pencerahan dan kemudian menyelesaikannya. Kalau saudara ikut karena itu, Tuhan Yesus bilang, pikir sekali lagi. Itu penggemar. Itu mentalitas penggemar. Karena ada sesuatu yang diberikan, paling tidak, yang digemari itu memberikan kepada saudara dan saya kepuasan di dalam diri, maka saudara dan saya mengikuti dia. Mengikut Kristus tidak demikian. Karena kadang-kadang waktu saudara bicara mengenai kehendak Kristus di dalam kehidupan kita, kita kalau dealing dengan manusia itu bisa win-win solution kan, sama-sama untung. Ya kalau saya pergi di satu tempat, katakanlah saya jadi seorang pengusaha, saya dealing dengan pengusaha yang lain, ya cari win-win solution, sama-sama untung. Tetapi ketika saudara dealing dengan Tuhan sebagai murid, sebagai umat Tuhan, cuman satu yang boleh untung, itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan dimuliakan, kita menyesuaikan perasaan kita dengan sukacita Tuhan karena dia dimuliakan. Meskipun kadang-kadang itu berarti saudara dan saya kehilangan kebebasan dan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Mungkin saya bisa bilang penggemar digerakkan oleh daya tarik dari luar dirinya. Sementara murid dan pengikut Kristus digerakkan oleh cinta di dalam hati mereka kepada Kristus. Cinta itulah yang membuat seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa menempuh perjalanan yang panjang dan penuh dengan kesulitan. Mereka bisa menempuh itu, ada kekuatan untuk menempuh itu. Karena apa? Karena cinta. Saudara, kalau saudara digerakkan pacaran itu digerakkan oleh daya tarik dari seorang laki-laki atau seorang perempuan, satu saat daya tarik itu hilang. Kenapa? Karena manusia itu terbatas kan. Karena dia cakep, satu saat dia jadi tua, hilanglah cakepnya. Apalagi karena dia kaya, satu saat kondisi ekonomi saudara tidak bisa prediksi. Kekayaannya itu bisa hilang. Kalau saudara berelasi dengan dia, karena embel-embel yang sedemikian, semua itu tidak kekal dan satu saat hancur.
Tapi kalau saudara berelasi dengan Tuhan dan saudara berelasi dengan Tuhan semata-mata karena mengenal Dia dan mencintai Dia yang telah terlebih dahulu memberi diri bagi Anda, dalam kondisi apapun saudara akan bertahan. Ini yang membedakan sekali lagi fans dan juga orang-orang yang mengikut Kristus. Ini hal yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar dari orang yang kedua. Orang yang kedua adalah orang yang dipanggil ya. Dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kalau yang pertama menawarkan diri ditolak. Artinya Tuhan bilang, kamu mungkin masuk kategori penggemar, tapi kamu bukan pengikut, kamu bukan murid. Nah sekarang Tuhan Yesus menemukan seorang yang betul-betul menurut Tuhan Yesus bisa jadi murid. Ya. Dan kemudian maka Tuhan Yesus yang ajak. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-59. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Jadi bukan mau-maunya orang itu. Justru ini panggilan dari Tuhan. Saudara ingat Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan memilih dia. Lalu orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, ini orang diajak oleh Tuhan Yesus, lalu dia akan minta sesuatu yang baik. Tuhan, biar saya kubur papa saya dulu. Nah, yang saudara perlu tanyakan sekarang adalah waktu baca teks ini, apakah iya papanya sudah mati? Tuhan Yesus punya jawaban, ini kan kejam tuh. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya pokoknya kalau saya panggil kamu, ikut saya sekarang. Jawabannya kayaknya agak kurang sensitif terhadap perasaan orang yang sementara berduka. Kalau saya, mungkin saya bilang, ya sudah pergi kuburkan papamu, tapi habis itu datang ya. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus punya jawaban, orang mati, kubur orang mati. Nah, apa sih yang sementara sementara dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini? Yang pertama, kita mesti jawab pertanyaan dulu. Papanya orang ini sudah mati atau belum? Saudara, kita bisa lihat dari teks bahwa sebenarnya papanya belum mati. Kenapa? Karena kalau papa mati, anak kan harus bersentuhan dengan jenazah papanya. Harusnya dia najis. Hukum perjanjian lama mengatakan siapapun yang bersentuhan dengan jenazah kan najis. Kalau dia najis, dia nggak boleh ada di ruang publik. Saya yakin kalau memang papanya sudah meninggal, dia baru habis sentuh mayat. Begitu dia muncul, Tuhan Yesus belum ngomong sama dia sudah diusir sama orang banyak karena dia najis. Dia pun akan enggan ada di tengah-tengah orang banyak. Jadi ini bukan bicara mengenai papa yang sudah mati. Ini lagi bicara mengenai papa yang masih hidup nih. Lalu kenapa dia bilang tunggu sampai saya kuburkan papa saya? Itu bicara mengenai tradisi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi punya sebagai anak laki-laki yang bertanggung jawab, anak laki-laki yang baik itu punya satu tanggung jawab, yaitu menguburkan papanya. Jadi anak laki-laki yang baik nggak boleh pergi jauh. Itu kenapa anak bungsu dalam cerita anak yang hilang itu kurang ajar sekali. Papanya masih hidup, dia sudah pergi jauh ke kota yang lain. Harusnya sebagai orang Yahudi yang berbakti kepada orang tua, dia harus tunggu di rumah. Sampai kapan? Sampai papanya meninggal. Lalu setelah papanya meninggal, dia harus kuburkan. Apakah setelah mati dikuburkan langsung boleh pergi? Nggak bisa. Dia harus tunggu minimal 1 tahun sampai 1,5 tahun. Setelah papanya meninggal, mereka akan gali kuburnya atau keluarkan dari batu kuburnya. Mereka ambil tulang-tulangnya, masukkan ke dalam satu kotak yang namanya osarium. Setelah sudah masuk dalam osarium, diletakkan lagi dalam kubur, baru tanggung jawab anak kepada papanya selesai. Jadi papanya masih hidup. Orang ini bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, saya bukan nggak mau ikut engkau. Tapi tunggu ya, nanti papa saya sudah meninggal, 1 tahun setelah itu saya kuburkan tulang-tulangnya dalam osarium, baru saya ikut engkau. Pertanyaannya siapa di antara saudara dan saya yang tahu kapan papanya meninggal? Jadi ini menunda panggilan Tuhan untuk batas waktu yang tidak tentu. Tuhan panggil, lalu kemudian dia menunda. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus bilang begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya, menguburkan orang mati itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Kan kalau ada orang yang meninggal, itu kan orang Kristen meninggal, orang Muslim juga bisa kuburin kita. Menguburkan orang mati bisa dilakukan oleh yang sudah lahir baru atau yang belum lahir baru. Tetapi urusan mengikut Kristus dan melayani Kristus, itu adalah urusan yang orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Jadi ini bicara mengenai kondisi hati. Fans itu atau penggemar itu berbicara mengenai kondisi dari yang digemari atau yang diikuti. Tetapi ketika pengikut, saudara saya bicara mengenai pengikut Kristus, kita bukan pertama-tama lagi bicara mengenai Kristus yang telah memberi diri bagi saudara dan saya, sudah selesai di situ. Tetapi para pengikut Kristus adalah orang-orang yang senantiasa mengoreksi diri mereka. Apakah hati mereka
benar-benar memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya. Murid adalah orang yang mengikut Kristus bukan demi dirinya, tetapi demi Kristus. Fans adalah orang-orang yang kagum, tertarik, mengidolakan sesuatu demi kepuasannya. Saudara bisa lihat ada perbedaan orientasi di situ. Waktu saya cari istilah penggemar atau fans, kemudian seorang sosiolog bilang fans itu dia adalah orang yang kagum dan bersemangat, ya. Kagum, dan di deskripsi yang saudara bagikan juga ada kata itu. Kekaguman yang diikuti oleh semangat, sangat-sangat emosional. Ada ketertarikan terhadap objek yang saudara dan saya kagumi itu. Kenapa? Karena dia memuaskan sesuatu pada kita. Entah secara emosional, memuaskan mata kita, memuaskan kita secara emosional. Jadi urusannya adalah dia telah hadir dalam hidup saya untuk memuaskan saya. Saya prioritasnya. Meskipun kita adalah penggemar, tetapi kita yang dipuaskan oleh kehadiran. Tetapi ketika saudara dan saya bicara mengenai mengikut Kristus, situasinya berbeda. Prioritasnya bukan saya, tetapi Kristus. Oleh karena itu Kristus punya kalimat adalah, kamu perhatikan prinsip ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Wah, saya kira sekali lagi ini sebuah kalimat yang sangat keras. Sekali lagi Tuhan Yesus nggak sementara melarang saudara dan saya menguburkan orang mati. Saya pernah ketemu ada orang Kristen yang benar-benar nggak mau pergi ke penguburan dan menguburkan orang mati karena ayat ini. Bukan itu yang sementara dibicarakan. Kalau saudara punya kesempatan untuk menguburkan orang yang meninggal, ya lakukanlah, karena itu sesuatu yang sangat penting terkait dengan relasi sosial. Tetapi di dalam dunia ini nggak ada sebuah relasi yang lebih penting daripada mengikut Kristus. Oleh karena itu, jika ada relasi di dalam dunia ini yang menghalangi relasi saudara dengan Kristus, maka saudara harus meninggalkan relasi itu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi kamu ikutlah aku. Urusan mengikut Kristus adalah sebuah urusan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang belum mengalami karya Kristus yang menyelamatkan. Tapi kalau saudara dan saya telah mengalaminya, hanya saudara dan saya yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu pekerjaan ini adalah, atau proses mengikuti Yesus adalah sebuah proses yang sangat penting. Selain saudara dan saya bicara mengenai prioritas, maka permisi tanya ya teman-teman sebagai mahasiswa yang berjuang untuk hidup dan masa depan saudara. Mana yang paling penting? Hidup dan masa depan saudara? Kuliah saudara? Atau Kristus? Saya pendeta, pertanyaan untuk saya adalah mana yang lebih penting? Kristus yang dilayani atau pelayanan? Kadang-kadang hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu menjadi penghalang relasi kita dengan Tuhan malah kan ya. Justru karena dia baik. Kita berdoa minta kerja, dapat kerja, pekerjaan itu menghalangi kita dengan punya relasi dengan Tuhan. Saudara berdoa minta supaya bisa masuk UI, saking sibuk, saking luar biasanya kesibukan di UI, saudara harus ibadah juga enggak, berdoa juga enggak, persekutuan juga enggak. Kok aneh ya, hal-hal baik ini menghalangi relasi saudara dengan Tuhan. Siapa sebenarnya prioritas saudara? Kita tidak bisa menjadikan Kristus hanya sebagai di dalam tanda petik idol yang memuaskan kita. Sebaliknya, setelah saudara dan saya menerima Kristus, dia prioritas. Dialah yang harus saudara dan saya muliakan. Dialah yang harus saudara dan saya puaskan. Apakah dengan demikian maka kita boleh mengabaikan semuanya? Oh enggak. Kalau saudara mau mempermuliakan Kristus, saudara nggak boleh abaikan kuliah kan ya? Orang yang memuliakan Kristus tidak akan mengabaikan kuliah. Karena kuliah adalah bagian dari panggilan untuk mempermuliakan Kristus. Orang yang mau mempermuliakan Kristus tidak akan mengabaikan pelayanannya. Tidak akan mengabaikan keluarganya. Karena itu adalah tempat-tempat di mana Kristus mengutus saudara dan saya untuk mempermuliakan dia. Jadi kita juga nggak bisa membuang kuliah kita demi memuliakan Kristus. Sebaliknya, jangan buang Kristus demi mencapai tujuan-tujuan saudara dan saya. Hati-hati. Saudara waktu setiap kali berdoa minta sesuatu, pikir baik-baik setelah saya dapat, apakah dia akan memisahkan saya dari Tuhan? Mungkin beberapa di antara saudara karena sudah mahasiswa, bolehlah berdoa untuk pasangan hidup. Tapi begitu orang yang saudara doakan itu mulai menampakkan wajahnya di depan saudara, saudara sebelum berkata ya kepada dia, pikir orang ini berpotensi memisahkan saya dari Kristus atau enggak? Kalau dia berpotensi untuk memisahkan Kristus, jangan-jangan bukan Kristus yang bawa dia, setan yang bawa. Untuk memisahkan Anda dari Kristus. Ya mungkin ya prinsip-prinsip seperti ini tidak terlalu menyenangkan untuk kita orang muda. Tetapi saya mau tanya, siapa yang harus saudara dan saya senangkan?
Saya melayani di gereja ya, kalau saya ngomong mahasiswa terus nanti kan kayaknya tendensius sekali. Tapi saya mari kita berdoa. Kita ngomong mengenai pelayanan di gereja. Sebagai seorang pendeta saya melayani dan saya minta kok Tuhan berkati pelayanan ini supaya ada orang yang mengalami kelahiran baru. Kita juga nggak mau hanya memberikan pelayanan yang bertumbuh secara kualitas, tapi juga kita berharap ada pertumbuhan juga secara kuantitas. Tetapi kan kadang-kadang ada masa di mana waktu memperjuangkan kuantitas itu saudara dan saya bisa berpikir untuk mengorbankan kualitas, mengkompromikan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dikorbankan. Demi apa? Demi jumlah. Wah, itu kemudian akan menjadi mengerikan. Satu kali kami punya pendeta senior itu berkhotbah, dia bilang kita berjuang untuk dua-dua, kualitas dan kuantitas. Tetapi jangan pernah mengorbankan kualitas demi kuantitas. Quality first. Dia pakai istilah itu. Baru kemudian quantity itu adalah sesuatu yang mengikuti kualitas. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita ya? Siapa yang menjadi yang paling utama? Di dalam dunia ini, ada satu hal yang nggak bisa dikerjakan oleh semua orang, yaitu mengikut Kristus. Sekali lagi, mengikut Kristus dan melayani Kristus, itu hanya kita yang sudah lahir baru yang bisa kerjakan itu. Dan kalau hari ini saudara memiliki kesempatan untuk itu, jangan tunda. Orang ini menunda sampai batas waktu yang tidak tentu. Kadang-kadang ada waktu di mana saudara mau ibadah, saudara juga bisa tunda kan. Apalagi sekarang ibadah sudah online, sudah bisa online. Udah nanti aja dulu, yang penting ini paper. Dosen itu killer gitu. Seolah-olah dosen itu bisa mengakhiri hidup Anda dan Tuhan tidak bisa. Hidup kita itu kita punya karena Tuhan. Dia punya hak untuk ambil itu, tapi kita karena dia nggak kelihatan dan dia tidak menekan saudara dan saya yang hidup di dalam zaman anugerah ini. Dosen memberi tekanan, Tuhan enggak, maka Tuhanlah yang saudara dan saya korbankan dan saudara abaikan. Hati-hati ya. Orang ini bilang, dia bukan bilang saya nggak ikut engkau Tuhan. Sama ikut Tuhan ikut Yesus hari itu sesuatu buah kebanggaan. Sehingga dia pasti bilang ya, tapi Tuhan sabar ya, ada satu pekerjaan penting yang harus saya lakukan, yaitu melayani keluarga saya, orang tua saya. Tuhan Yesus bilang di dalam dunia ini nggak ada yang lebih penting daripada saya dan pelayanan yang saya berikan kepada kamu. Ya. Jadi mari kita mulai arahkan hidup kita kepada prioritas yang benar. Ada istilah first thing first. Ya, hal yang paling utama itu apa? Semua yang baik yang saudara dan saya punya, pemberian Tuhan. Maka jangan jadikan dia sebagai berhala yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Karena yang paling berpotensi menjadi berhala dalam hidup saudara dan saya justru adalah hal-hal yang baik. Kalau dia sudah jelas buruk, kita nggak inginkan dia, kita nggak ingin mempertahankan dia. Kan? Kalau dia mengancam hidup kita, mengancam nyawa kita, ya kita juga nggak maulah. Tapi kalau dia mendukung studi kita, dia mendukung segala sesuatu yang saudara saya inginkan dalam hidup, nah itulah yang paling berpotensi untuk menghalangi relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Yang ketiga, dengan orang yang ketiga, mari kita lihat orang yang ketiga. Dan seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu dengan keluargaku. Ini orang yang ketiga beda dengan orang pertama. Meskipun sama-sama datang dan minta, tampaknya dari jawaban Tuhan Yesus, saudara bisa lihat bahwa orang yang ketiga ini adalah orang yang berinisiatif, mungkin justru karena Tuhan menggerakkan hatinya dia. Tuhan kan sangat positif terhadap jawabannya dia. Yang menjadi masalah adalah permintaannya. Tuhan, saya akan ikut engkau, tetapi saya mau pamitan dulu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jawabannya agak enak lagi. Kadang-kadang saudara lihat Tuhan Yesus punya jawaban tuh nggak terlalu cocok dengan hati kita. Kalau di konteks kita Indonesia, kalau saudara minta izin sama dosen jawabannya gini, kita nggak akan mau lagi ikut kuliahnya dia di semester depan, seandainya mata kuliah itu bukan mata kuliah wajib kan ya. Saudara perhatikan jawabannya Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya kalau kamu lebih prioritaskan izin sama papamu itu, kamu nggak layak untuk kerajaan Allah. Nggak usah datang lagi. Wah, kasar sekali nih jawaban. Tapi pertanyaannya sekarang ya, mari kita bandingkan di dalam perjanjian lama. Kan ada orang juga yang izin untuk kemudian dapat panggilan, izin dan diizinkan. Masih ingat cerita Elia dan Elisa? Kan Elisa bilang, Elia, saya izin ya. Saya izin dulu pamit sama orang tua, lalu balik nanti ikut sama kami. Jadi kan pergi pamit lalu balik, masalahnya di mana sih? Maka Elia bilang ya sudah pergi aja. Nah tetapi saudara bisa lihat bahwa Tuhan Yesus punya jawaban negatif. Pertanyaannya kenapa?
Saya mau mengajak saudara untuk membedakan Elisa dengan orang yang ketiga ini. Elisa, waktu Elia panggil, ayo ikut aku. Lalu apa yang Elisa lakukan? Waktu itu Elisa sementara membajak, dia potong kayu bajaknya. Setelah dia potong kayu bajaknya, dia sembelih lembunya, dia persembahkan kepada Tuhan. Artinya, Elisa sudah mengambil keputusan untuk ikut Elia melayani Tuhan. Keputusan sudah diambil, ini pertama. Lalu waktu dia pulang, dia bukan pergi minta izin, tetapi dia pergi untuk memberitahukan keputusannya kepada keluarganya. Maka Elia mengizinkan. Berbeda dengan orang yang ketiga. Tampaknya waktu dia dengar Yesus mengajar, hatinya dia itu digerakkan oleh Tuhan untuk ikut Yesus. Tetapi waktu dia bilang pulang untuk pamitan, itu bukan hanya sekedar pulang untuk kemudian kasih tahu keputusan, saya sudah memutuskan untuk ikut Tuhan, jadi saya mau pergi sekarang. Enggak. Itu adalah waktu di mana dia pergi untuk meminta pertimbangan keluarganya apakah dia akan mengikuti panggilan yang Tuhan taruh dalam hati atau tidak. Perbedaan Elisa dengan orang yang ketiga adalah Elisa mengambil keputusan dan tidak menyerahkan keputusan kepada orang lain. Orang yang ketiga digerakkan oleh Tuhan, namun keputusan untuk mengikut Tuhan itu diserahkan kepada orang lain. Maka Tuhan Yesus bilang begini, kamu ya, kalau kamu mau ikut aku, jangan menyerahkan keputusan itu kepada siapapun. Mengikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan personal. Fans, menjadi fans itu kadang-kadang ya keputusan rame-rame. Karena peer grupnya saya semua suka grup musik ini, akhirnya saya ikut-ikutan. Saya di STT itu kami menemukan bahwa karena ada beberapa dosen misalnya suka kopi, lalu memang kebetulan kerja paper itu sampai tengah malam, lalu kemudian ya di asrama itu ditaruh kopi di situ, mesin kopi yang mengkondisikan semua. Lama-lama itu menjadi dalam tanda petik penyuka kopi. Jadi komunitas mengkondisikannya. Jadi saya kira saudara dan saya perlu melihat ini. Kita tidak bisa ikut Tuhan itu karena semua orang di sekitar saya ikut Tuhan. Kebetulan kita lagi di PO ya, saya mau minta saudara coba ingat-ingat. Saudara punya enggak teman-teman di PO UI ini yang dulu aktif sekali waktu mahasiswa di PO? Setelah saudara, kalau saudara masih kenal dia, saudara perhatikan setelah dia kerja, itu hilang. Baik dari persekutuan maupun bahkan dari gereja. Saya ketemu banyak sekali alumni dan mengeluhkan hal ini. Kenapa? Karena waktu di kampus, saudara nggak datang PO, ada satu yang WA, tanya, di mana? Kita bilang nggak, mereka kumpul rame-rame, jemput kita. Seolah-olah kita dipaksa. Tapi kalau saudara sudah kerja, kan nggak ada yang begitu kan ya? Nggak ada yang nyari. Oleh karena itu, maka kita kehilangan komunitas kita. Satu sisi, komunitas itu penting. Tetapi saya mau ingatkan saudara, jika saudara ikut Tuhan dan melayani Tuhan, karena semua orang ikut Tuhan dan melayani Tuhan, akan ada masa di mana Allah menguji keputusan-keputusan ini dengan mengizinkan saudara dan saya ada di dalam ketersendirian. Sekali lagi, fans itu bisa rame-rame. Beraninya juga rame-rame. Kalau fans sepak bola, klub sepak bola, itu berantem. Kadang-kadang ada orang yang berantem. Nggak tahu kenapa dia berantem. Tapi karena semua orang yang pakai baju seragam sama dengan dia lagi berantem, ya udah ikutlah. Nggak bisa. Mengikut Tuhan itu keputusan personal. Saudara nggak bisa menyerahkan kepada satu POUI, BPHUI untuk mengambil keputusan ini bagi saudara. Nggak bisa. Seharusnya saudara mengikut Kristus. Kenapa? Karena saudara kenal dia. Saudara tahu siapa dia. Keputusan harus didasarkan pada itu. Di FH, entah saya sudah ulang berapa kali ya, tapi N.T. Wright, seorang penulis yang baik yang saya suka. Meskipun secara teologis dia ada pada posisi yang sedikit berbeda dari saya. Tapi dia bilang kalau saya membaca Alkitab, lalu saya membaca dan menemukan Yesus yang benar di dalam Alkitab, tidak mungkin pengertian saya terhadap Yesus dalam Alkitab itu nggak menawan hati saya untuk mengikut dia dan melayani dia. Ini yang saya maksud. Saudara bergumul dengan Alkitab, bergumul dengan firman, kenalilah Kristus di dalam Alkitab itu supaya dia menawan hati saudara dan membuat saudara memberi hati untuk kemudian melayani dia. Yang terakhir ya, waktu saya mungkin tinggal 10 menit gitu. Tuhan Yesus bilang barang siapa menoleh ke belakang nggak layak untuk kerajaan Allah. Fans itu bisa pindah klub. Hari ini saudara saudara tuh suka dengan satu klub tertentu, artis tertentu, lama-kelamaan kelakuan dia mengecewakan. Sudahlah, mending yang ini aja pindah gitu. Apalagi peer group kita pindah semua. Kita mau bertahan rasanya kok jadi orang aneh sendiri, pindah kita. Kenapa? Karena yang pertama sudah nggak memuaskan.
Ada yang lebih menarik. Tuhan Yesus bilang begini, kamu ya, kalau kamu ikut aku, lihat ke belakang, nggak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, waktu kata lihat ke belakang, saudara ingat siapa ya? Istri Lot. Waktu api menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan sudah bilang jangan melihat ke belakang. Dia masih lihat ke belakang. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora itu terlalu menarik. Tadi saya bilang, ikut Tuhan itu keputusan personal. Mungkin saudara sudah ambil. Tapi saya mau ingatkan saudara, di dalam masa-masa sulit, dalam waktu mengikut Tuhan, biasanya kita akan diingatkan kepada masa-masa indah sebelum mengikut Tuhan. Sekali lagi, jika Anda adalah orang yang telah mengambil keputusan untuk mengikut dan melayani Tuhan, biasanya Tuhan izinkan kita masuk dalam kesulitan. Dan meskipun Tuhan dan setan nggak bekerja sama, setan itu mau bekerja di dalam momen yang sama di mana Tuhan bekerja. Ketika Tuhan izinkan saudara harus pikul salib, sangkal diri, pada saat itu iblis akan hadir dan mengingatkan kita kepada masa lalu yang indah. Dulu sebelum jadi Kristen, kamu bisa apa saja. Sekarang coba lihat. Pernah enggak saudara pikir jadi Kristen ikut Tuhan ini kok gini amat ya? Susah banget. Nah kalau saudara pernah ingat, nah ini yang lagi Tuhan Yesus bicarakan itu. Ikut Tuhan, ada kesulitan dan waktu dibandingkan dengan hidup zaman dulu lebih bebas. Hari Minggu nggak ibadah bebas, sekarang nggak ibadah dicari-cari pendeta, dicari majelis, dicari pengurus, dicari teman. Semua orang cari dan hati nurani saya menuduh. Kok nggak ada kemerdekaan itu? Apalagi ya, dulu sebelum saya melayani, uang saya ya uang saya, waktu saya ya waktu saya. Sekarang jadi pengurus, harus meeting, apalagi harus ajak orang, sudah ajak ditolak. Padahal sebelumnya saya enggak pernah ditolak. Kok gini amat ya ikut Tuhan? Kalau saudara menyesali itu, Tuhan Yesus bilang kamu nggak layak untuk kerajaan Allah. Kamu penggemar, kamu bukan pengikut. Kamu fans, kamu bukan murid. Ini yang saya mau bilang, ya 3 poin ini paling tidak mungkin cukup bagi saudara dan saya. 3 orang ini menjadi contoh bagi saudara dan saya. Untuk coba pikir-pikir posisi kita sebenarnya ada di mana sih? Kita ini pengikut, murid, atau kita ini penggemar, fans. Sehingga kita menjadi orang-orang yang cukup labil. Kalau saudara pengikut dengan kriteria yang Tuhan Yesus kasih, saudara dan saya menjadi orang yang cukup stabil. Saya nggak bilang stabil itu berarti nggak ada masalah. Mungkin malah banyak masalah kok. Setelah saudara ikut Tuhan, saya yakin pergumulan itu tambah banyak. Karena setan pasti akan berusaha menghancurkan hidup saudara dan saya. Jadi hidup mungkin tidak akan tenang, tetapi kita bisa cukup stabil dalam keputusan mengikut Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya murid, saudara dan saya pengikut yang mengikut Tuhan, karena memang kita digerakkan oleh cinta kepada Dia. Dan kita tahu hidup kita milik Dia, harus dipakai untuk mempermuliakan Dia. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Engkau telah memberikan kami firman untuk mencerahkan, menerangi pikiran dan hati kami mengenai bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai dan menolong kami untuk menggenapi firman sebagai pengikut Kristus dan murid yang setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan rekan-rekan kami di FH UI dalam segala pergumulan mereka, ketika mereka hidup sebagai orang muda, sebagai mahasiswa, sebagai pelayan Tuhan. Dalam segala kesulitan, keputusan yang harus mereka ambil, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga mereka pada akhirnya ketika Tuhan datang, Tuhan melihat iman, Tuhan melihat mereka adalah murid yang setia mengikut Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk hal ini, dan menyerahkan hidup kami, termasuk rekan-rekan di PU UI ini ke dalam tangan. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi. Terima kasih Pak Tama atas khotbah yang disampaikan. Dari khotbah ini kita belajar mengenai perbedaan penggemar dengan pengikut, di mana menjadi seorang penggemar Kristus memiliki motivasi tertentu, memprioritaskan diri sendiri dan bersifat irasional, sementara seorang pengikut Yesus satu-satunya motivasi adalah karena Yesus adalah Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam relasi dengan Tuhan dan bersifat rasional. Kemudian juga mengenai syarat menjadi seorang pengikut Yesus adalah menyangkal diri, menyerahkan kebebasan, dan memuliakan Allah dalam segala hal. Semoga dengan firman ini kita dapat merefleksikan diri kita sendiri mengenai siapa atau apa sebenarnya prioritas kita dan mengikut Yesus dengan motivasi yang benar, serta menjalankannya dengan penuh sukacita.
Sebelum kita masuk pada persembahan, aku persilahkan Amanda untuk memimpin dalam doa syafaat. Oke. Mari teman-teman semua, Abang Mbak kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Allah kami yang bertahta dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur karena atas kasih dan berkat-Mu kami telah dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa, kami telah Tuhan, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian dari firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama. Kami ingin agar firman yang diberikan dapat hinggap di hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk Pak Tama selaku pembicara dalam persekutuan kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus berkati kehidupan pribadinya dan kehidupan pelayanannya bagi Engkau ya Tuhan. Allah Bapa yang mengasihi kami dan kami kasihi, kami memohon penyertaan Engkau dalam proses pembelajaran kami sebagai mahasiswa-mahasiswi di FLI. Bimbinglah kami dalam melakukan tanggung jawab kami di sini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas dosen selaku guru kami yang telah memberikan ilmu yang mencerdaskan meski di tengah situasi pandemi yang tidaklah mudah. Beberapa teman kami dan dosen, mereka tetap belajar dan mengajar meski sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar kiranya dapat Engkau pulihkan kondisi mereka ya Tuhan. Situasi pandemi di negara Indonesia ini belumlah usai ya Bapak. Kuatkanlah kami, kuatkanlah pemerintah dan nakes yang tentunya dalam posisi yang tidak mudah dalam mengatasi permasalahan ini. Namun, kami percaya bahwa di dalam nama-Mu tiada yang mustahil bagi Engkau di atas bumi dan alam semesta ini ya Bapak. Karena Engkaulah Allah yang tidak terbatas, Allah yang berkuasa dan Allah yang mulia. Bapa di sorga, Engkau tahu bahwa keadaan dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerusakan. Dengan kuasa-Mu yang tiada batasnya ya Bapa, dengan cinta kasih yang selalu Engkau ajarkan melalui Kristus Yesus pada dunia, kami berdoa agar kiranya tegangan ini dapat menemukan jalan tengahnya dengan jalan perdamaian ya Tuhan. Masih banyak doa yang ingin kami panjatkan dalam kesempatan ini ya Tuhan. Namun Engkau Tuhan Allah yang mengetahui seluruh dari pergumulan kami, bahkan jauh dari sebelum kami berdoa. Biarlah kiranya pergumulan ini terjadi seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Amanda atas doa syafaatnya. Abang, Mbak, dan teman-teman, setelah mendengar firman Tuhan, pada siang hari ini, hendaknya kita terbarukan dan bersedia lagi mengikuti Yesus dalam segala situasi yang menimpa hidup kita. Untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku sambil mengumpulkan persembahan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang
Pada Pak Tama, aku persilahkan untuk menutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami oleh karena penyertaan-Mu bagi kami di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih berkat yang Engkau berikan sehingga kami juga bisa memberikan persembahan kami. Kami mengucap syukur sambil memohon anugerah, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan sempurna-Mu bagi kami, dimanapun kami berada setelah ini dalam seluruh aktivitas kami. Berkatilah kami secara khusus di dalam semester ini, dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, secara khusus teman-teman yang ada di PO yang memperjuangkan pelayanan di dalam kampus. Tuhan juga jaga dan Tuhan lindungi. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menaikkan syukur kami untuk setiap anugerah yang telah diberikan. Minta anugerah Tuhan dan menutup persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abang Mbak, teman-teman, ibadat telah selesai. Aku persilahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Untuk selanjutnya, aku serahkan kepada pengurus. Terima kasih. Oke, halo shalom teman-teman semuanya. Oke, iya baik, terima kasih. Teman-teman, hari ini aku mau bacain warta. Yang pertama, plan hari ini teman-teman, pembicaranya ada Pak Tama, luar biasa, MC-nya ada Mbak Yofi. Terima kasih Mbak Yofi. Lalu singernya ada Shelin, pemusiknya ada Wilson, penulisnya ada Amanda, dan asyarnya ada Marcelo. Nah, buat teman-teman semua boleh nih ucapin terima kasih kepada para klien kita pada hari ini. Oke, di chat ya guys, jangan lupa. Di PC juga boleh. Iya, selanjutnya teman-teman semua, ya bagi yang belum mengisi pendataan Smart Free, boleh banget nih, teman-teman langsung scan, atau teman-teman juga bisa cek di kolom chat Zoom, ada linknya langsung, teman-teman klik dan teman-teman langsung isi ya. Next, selanjutnya ada yang ulang tahun nih teman-teman. Hari ini ada nih yang ulang tahun di Zoom ini guys, saya kalau dia ulang tahun, jadi boleh banget langsung di-mention namanya, dan ucapin guys, di kolom chat Zoom. Selanjutnya ada Arthur, dan Mbak Clarissa Zio. Happy birthday teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Next, nah buat teman-teman yang punya permohonan doa, boleh banget langsung tulis di bit.ly form doa online PJ PFLI 2022, dan sudah ada di kolom chat ya, dari tadi akhirnya udah kirim. Teman bisa banget isi di situ. Kerinduan teman-teman, pergumulan teman-teman, nanti kita dari pengurus akan bantu doakan setiap pergumulan teman-teman semua. Oke, next. Buat jangan lupa ya guys, buat follow sosmed PFLI. Yang pertama ada IG-nya, di situ bakal ada renungan, informasi-informasi tentang dosi maupun PJ, dan acara yang lain. Kemudian ada line, teman-teman bisa banget nih, line POUI di app, di situ teman-teman juga bisa curhat loh. Dan OA-nya siap sedia 24 jam menjawab curhatan teman-teman semua. Oke, terus ada Twitter juga, PO_FAUI, boleh di add juga, Facebooknya juga, dan yang terbaru ada YouTube-nya, boleh banget ya guys, buat di subscribe and di like. Oke, next. Oke, jangan lupa guys, marki pot, mari kita foto yuk sebelum pada live semuanya ya guys. Boleh banget semuanya di on cam. Yuk, on cam banget. Sekarang banget guys. Yuk. Yuk. Yuk, aku jadi dianggurin guys. Oke, yuk. Aku percaya teman-teman semua masih hadir di sini kan ya. Oke. Jadi aku izin banget buat start video ya guys ya. Nggak lama ya guys ya, kita fotonya 2 kali cukup lah. Aku setia menunggu kok. Jangan lupa aku tunggu kalian. Oke. Oke. Aku hitung 5 ya, 5, 4, 3, 2. Yang nggak bisa on cam kasih reaction ya, kasih reaction ya. 1, oke yuk, yuk foto yuk. Gayanya gini dulu. Formal dulu, formal. Maaf. Ya, 1, 2, 3. Oke, nah satu lagi gayanya gini boleh ya guys, boleh. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Abang Mbak dan teman-teman semua. Happy Friday and see you next PJ. God bless. Bye-bye.